Pria tersakiti. Hai sahabat setia CAFANOVEL, sebelum lanjut episode 95-97, bagi pendatang baru, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Suamimu sangat kaya. Episode 95. Setelah Billy mendapatkan Jeannie, dia juga tidak bisa bahagia. Pada saat ini, dia berada dalam periode cinta yang paling manis, dan dia mencintainya lebih dari sebelumnya. Pukul 7 malam, Rose Garden Villa. Song Hong-ye dan 5 atau 6 gadis berusia awal 20-an datang ke rumah Billy. Begitu mereka masuk, mereka terus mengagumi dekorasi mansion, dan perabotan serta barang berharga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jeannie, suamimu sangat kaya, aku belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Tuan Billy dan Sister Jeannie benar-benar serasi. Mereka berdua memiliki ketampanan dan latar belakang keluarga. Kapan kamu akan punya anak? Ya, kami masih menunggu untuk minum mie bahagiamu. Mendengar pujian dari teman sekelas, Jeannie juga menjadi bangga. Di masa lalu, Jeannie malu membawa Billy keluar untuk bertemu teman-teman sekelasnya, karena teman-teman sekelas ini sombong, dan Billy adalah menantu dari pintu ke pintu, dan mereka akan selalu menggunakan ini untuk menertawakannya. Sekarang, semua orang tahu bahwa Billy adalah presiden grup Hwaseng, dan teman sekelas ini juga mulai iri pada Jeannie. Jeannie berkata, saya dan Billy berencana untuk memiliki anak. Jika kita beruntung, kita harus segera memiliki bayi. Seorang teman sekelas perempuan berkata, saya akan memberi Anda perhitungan. Jika Anda bisa hamil bulan ini, Anda akan lahir pada bulan Februari tahun depan. Apa tanda zodiak pada bulan Februari? Teman sekelas perempuan lain menjawab dengan segelas anggur, ada Aquarius dan Pisces. Jeannie, apakah Anda ingin anak Anda menjadi Aquarius atau Pisces? Teman sekelas perempuan lain tersenyum dan berkata, begitu, selama itu milik Presiden Billy, konstelasi apapun akan berhasil. Hahaha, lihat apa yang kamu katakan. Siapa lagi kalau bukan Presiden Billy? Sekelompok gadis sedang minum dan mengobrol, dan Billy hanya bertatap muka di pagi hari dan pergi. Gadis-gadis ini memiliki hubungan yang sangat umum dengan Jeannie, dan mereka memandang rendah Billy sebelumnya, jadi Billy tidak perlu menemani mereka. Jeannie hanya memanggil teman sekelas ini untuk memamerkan suaminya. Sebenarnya, dia tidak punya apa-apa untuk mengobrol dengan teman sekelas ini. Di perguruan tinggi, teman sekelas ini cemburu pada kecantikan Jeannie dan menolak Jeannie secara pribadi. Mengetahui bahwa Jeannie menikahi seorang suami yang sia-sia, saya tidak tahu berapa kali dia diam-diam mengejeknya. Setelah pesta selama lebih dari 1 jam, Song Hong-ye dan Jeannie datang ke lantai 2 untuk minum, sementara yang lain berada di lobi di lantai pertama, mencicipi anggur terkenal yang dibawa Billy dari luar negeri, dan mengambil gambar dan memposting suara tertentu dan lingkaran teman. Song Hong-ye memegang gelas anggur, berdiri di depan pagar pembatas, melirik teman sekelas Wang Jeannie yang malang, tertawa kecil, dan kemudian bertanya kepada Wang Jeannie, Jeannie, kamu menjatuhkan Billy. Jeannie mengangguk dengan bangga. Song Hong-ye terus bertanya, dia tidak ragu. Jeannie, tentu saja. Song Hong-ye berkata, itu bagus, omong-omong, bagaimana properti Anda dihitung sekarang? Atau menurut perjanjian pranikah sebelumnya? Jeannie dan Billy menandatangani perjanjian sebelum pernikahan mereka, yang menyatakan bahwa properti masing-masing adalah independen. Karena independen, rumah mewah Billy saat ini, mobil mewah, termasuk perusahaan, tidak ada hubungannya dengan Jeannie. Ketika perjanjian ini ditandatangani sebelumnya, niat asli keluarga Wang adalah bahwa mereka takut Billy akan mengambil keuntungan dari keluarga mereka, tetapi siapa yang tahu sekarang, sebaliknya. Itu adalah keluarga Ye yang khawatir bahwa keluarga Wang akan mengambil keuntungan. Jeannie berkata, ya, saya bertanya kepada Billy, dan dia berkata dia harus pergi ke Inggris untuk menemukan kakeknya, dan hanya setelah kakeknya bertemu dengan saya secara langsung dan mengenali saya, dia akan dimasukkan dalam pewaris keluarga Ye. Song Hong-ye buru-buru berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak pergi ke Inggris untuk segera menemui kakeknya? Apa yang dilakukan pesta itu, Nona? Apa yang paling penting? Biarkan saya memberitahu Anda, itu bukan hal terpenting yang belum Anda lakukan. Bercerai sekarang, yang penting adalah milik keluarga Ye. Jeannie tidak minum karena dia sedang mencoba untuk hamil.
Dia menyesap air dan berkata, apa yang terburu-buru, kami menginginkan anak sekarang, Billy sangat mencintaiku, keluarga Ye pasti akan menerimaku, Don jangan khawatir. Song Hongye tampak tak berdaya, kamu memiliki hati yang begitu besar, apakah kamu tidak takut Fang Chou akan menemukan Billy dan menikahmu hari itu? Jeani terkekeh, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Katakan yang sebenarnya. Apakah dia pikir dia memiliki umur panjang? Liu Zhengkun dan Sigua keduanya adalah bawahan suamiku. Song Hongye berkata dengan cemas, saya mendengar bahwa dia pergi ke Tianhai untuk menemukan keluarga Liu. Kekuatan keluarga Liu tidak dapat diduga. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ye, kakeknya telah pindah ke Inggris. Saya tidak bisa pergi ke keluarga Liu. Jeani masih acuh tak acuh, Liu Rusi adalah anggota keluarga Liu, jadi tidak ada gunanya meminta belas kasihan dari keluarga Liu. Fang Chou adalah Fang, jadi keluarga Liu tidak akan peduli. Jangan khawatir, saya tahu lebih banyak tentang keluarga Fang dan keluarga Liu daripada kamu. Keluarga Liu tidak akan menyinggung keluarga Ye karena Fang Chou. Song Hongye tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangkat gelas, kalau begitu, selamat sebelumnya untukmu, seorang wanita kaya miliarder. Terima kasih saudari, ketika saudara perempuan saya memiliki 100 miliar, saya akan memberi Anda beberapa miliar, dan membiarkan Anda merawat pria tampan itu haha. Jeani juga mengangkat gelas air dan menyentuhnya dengan Song Hongye. Tenkai. Meskipun Tianhai dan Yunzu sama-sama kota tingkat pertama, kesenjangan antara Yunzu dan Tianhai masih tidak kecil. Yunzu hanya dapat dianggap sebagai kota terkenal di Cina, bahkan tidak masuk dalam 5 besar, tetapi Tianhai adalah salah satu kota paling terkenal dan makmur di dunia. Sudah beberapa hari sejak Fang Chou berlari keluar rumah. Dalam beberapa hari terakhir, dia memohon untuk melihat keluarga Liu setiap hari. Namun, sejauh ini tidak ada seorang pun dari keluarga Liu yang melihatnya. Malam itu, Fang Chou masih bertahan dan berdiri di pintu masuk komunitas No. 1 Haijing. 7 tahun yang lalu, harga satuan rumah di sini melebihi 200.000 1 meter persegi, melampaui Thomson Yipin dan menjadi komunitas termahal di Magic Capital. Orang-orang yang bisa tinggal di sini, tentu saja, adalah yang terkaya di antara orang kaya. Sebuah Mercedes-Benz Big G datang perlahan, Fang Chou segera pergi untuk menarik pintu, dan terus menamparkan jendela, kakak Feng, Yuze. Berhenti. Mobil berhenti perlahan, jendela pengemudi terbuka, dan dua pria seusia Fang Chou duduk di kursi pengemudi dan penumpang. Mereka semua muda dan tampan, dan sekilas mereka adalah anak orang kaya. Nama pengemudi Liu Feng, dan nama penumpang Liu Yuze, keduanya adalah anak dari saudara Liu Rusi. Fang Chou, ini kamu lagi. Kamu belum selesai, kan? Menjauh dariku seperti pengemis sepanjang hari. Ketika Liu Feng melihat Fang Chou, dia memarahinya. Fang Chou berkata, tolong, biarkan aku melihat nenek dan kakek. Liu Feng berkata dengan marah, kakek dan nenek juga layak menjadi bajinganmu. Fang Chou telah memohon selama beberapa hari, tetapi tidak berhasil, melihat bahwa Liu Feng akan pergi. Fang Chou tiba-tiba memarahi, Liu Feng, kamu bajingan. Keluarga Liu Anda semua sampah. Pria keluarga Liu Anda adalah sampah. Wanita keluarga Liu semuanya pelacur. Orang tua dan ibumu adalah pelacur. Di wajah Liu Feng dan Liu Yuze, aura pembunuh tiba-tiba muncul. Fang Chou, kupikir kamu lelah dan bengkok. Tidak pernah berolahraga. Episode 96. Liu Feng dan Liu Yuze sama-sama muda dan energi. Liu Feng berusia 25 tahun dan Liu Yuze berusia 22 tahun. Ketika mereka mendengar anak-anak dari keluarga bibi mereka memarahi mereka seperti ini, mereka langsung marah. Keduanya turun dari mobil dan langsung saling pukul dan tendang. Liu Feng memiliki tubuh yang kuat, dan ketika dia meninjunya, Fang Chou tercengang. Liu Yuze agak sok. Dia tinggi dan tampan. Dia hanya peduli menjemput gadis setiap hari, dan dia tidak pernah berolahraga, jadi dia menendang dengan ringan tanpa kekuatan. Namun meski begitu, Fang Chou tidak bisa melarikan diri. Faktanya, Fang Chou bahkan tidak ingin bersembunyi, dan dia bahkan tidak berencana untuk melawan, dia hanya ingin dua saudara laki-laki dari keluarga Liu memukulinya dan melukainya. Keluarga Liu adalah sekelompok serigala bermata putih. Tidak berguna. Fang Chou berbaring di tanah dengan kepala di tangannya, masih merangsang mereka berdua. Keduanya terus meninju dan menendangnya. Saat itu,
sebuah mobil polisi lewat, melihat seseorang berkelahi, dan segera berhenti dan berjalan. Mendengar peluit mobil polisi, Fang Chao tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Fang Chao mengancam mereka berdua dan berkata, jika kamu tidak ingin masuk ke dalam permainan, bawa aku menemui kakek. Kalau tidak, aku akan memperburuk keadaan. Liu Feng, kakek Liu Yuze, ibu Liu Rusi, kakek Fang Chao, bernama Liu Yuanhang, adalah orang terkenal dalam daftar orang kaya. Jika sesuatu terjadi pada selebriti seperti itu pasti akan menjadi berita. Generasi kedua yang kaya seperti Liu Feng dan Liu Yuze memiliki status yang sangat tinggi di Tianhai. Meskipun mereka dapat menyelesaikan segalanya, mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka sebagai upaya terakhir. Tipe idiot yang berteriak, siapa ayahku, setiap kali sesuatu terjadi, tidak mungkin baginya untuk muncul di keluarga papan atas seperti keluarga Liu. Bahkan lebih kecil kemungkinannya terjadi di dua kota Beijing dan Tianhai. Di Yunzhou atau kota-kota tingkat kedua dan ketiga lainnya, generasi kedua yang kaya bisa menjadi sombong, dan akhirnya seluruh negeri mengetahuinya. Tetapi di Jingcheng dan Tianhai, banyak hal diselesaikan dengan tenang, tanpa berteriak kepada siapapun. Jadi, setelah polisi itu datang, dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bertarung? Liu Feng dan Liu Yuze, dua generasi kedua yang super kaya, tidak mengandalkan latar belakang keluarga mereka untuk menjadi sombong dan mendominasi. Mereka tersenyum dan membantu Fang Chao berdiri dan berkata, tidak, kami bertiga bersaudara, hanya bercanda. Petugas polisi berjalan ke Fang Chao dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Panggil polisi. Fang Chao telah dipukuli dan dilukai, dan berkata, saya baik-baik saja, tidak perlu memanggil polisi. Setelah itu, Fang Chao masuk ke Mercedes-Benz Liu Feng dan Liu Yuze dan memasuki komunitas. Setelah itu, Liu Feng dan Liu Yuze membawa Fang Chao ke rumah Liu Yuanhang. Ledakan. Ketika dia datang ke ruang tamu, Liu Feng menendang Fang Chao ke tanah, membiarkan Fang Chao berlutut dan memberi Liu Yuan hadiah besar. Kakek, tolong selamatkan keluarga kami. Fang Chao sudah lama kehilangan harga dirinya, dan berlutut di depan seorang lelaki tua, itu adalah Liu Yuanhang, seorang pria kaya terkenal di Tiongkok. Spring Breeze Express, didirikan oleh Liu Yuanhang, dapat dikatakan sebagai pemimpin pengiriman ekspres domestik. Di rumah itu, selain Liu Yuanhang, ada putranya, ayah Liu Feng dan Liu Yuze, Liu Jie, dan istri Liu Jie, Jiang Xuan. Liu Yuanhang sudah tua dan kuat. Dia berolahraga setiap hari dan lebih energi daripada orang muda. Setelah bangun, dia menendang Fang Chao sejauh 1 meter. Kemudian, dia menanyai Liu Feng dan Liu Yuze, apa yang kalian berdua lakukan dengan bajingan ini? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu bertemu keluarga Fang? Liu Feng berkata, awalnya kami tidak bermaksud untuk memperhatikan dia, tapi dia menyebut kami laki-laki Liu adalah sampah dan perempuan adalah jalang. Kata-kata itu terlalu jelek, jadi kami tidak bisa menahan diri untuk keluar dari mobil dan memukulnya. Petik 2. Liu Yuze melanjutkan dengan mengatakan, melanggar, kami bertemu polisi, anak ini mengancam kami, jadi kami. Liu Yuanhang mengangguk, yah, Anda melakukan hal yang benar, jangan membuat masalah. Di Tianhai, meskipun banyak orang bersedia memberi saya wajah ini Liu, tetapi jangan membuat masalah jika Anda bisa, dan sekarang kekuatan opini publik online tidak bisa diabaikan. Tanda seru petik 2. Dapat dilihat bahwa Liu Yuanhang masih orang yang relatif berhati-hati. Nilai Liu Yuanhang juga telah melebihi 100 miliar, jika ini dibiarkan di kota lain, dia akan dibujuk sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu caranya. Namun, di Tianhai, Liu Yuanhang bahkan berbicara dengan keras, tergantung pada kesempatan dan tempatnya. Kakek, keluargamu kaya, beri kami beberapa miliar, dan perusahaan ayahku akan bertahan. Beberapa miliar itu sepele bagimu. Fang Chao terus berlutut dan memohon pada Liu Yuanhang. Liu Yuanhang mendengus dingin, keluarga Fang Anda tidak berdaya. Hanya si bodoh Fang Xianzu, yang masih belajar berbisnis. Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu keberuntungan macam apa yang hilang, tetapi bisnis ini semakin besar, dan pernah terdaftar, dan nilainya mendekati 10 miliar, kan? Aku masih ingat, tahun itu, Fang Xianzu datang ke rumah kami dengan angkuh, memberi banyak hadiah,
memamerkan betapa kuatnya dia, dan bahkan berkata dengan liar bahwa kekayaannya akan melampauiku dalam 10 tahun. Pada saat ini, Liu Jie juga angkat bicara, itu hanya arogan. Dia pantas dibandingkan dengan ayah. Liu Yuanhang melanjutkan, Fang Xianzu, idiot ini, saat ini, hotel ini berani memperluas ke kota-kota tingkat ketiga dan keempat. Dia tidak dapat melihat dengan jelas bisnis yang akan kehilangan uang. Siapa yang akan mati jika dia tidak, jangan mati. Saya menyarankan Anda untuk kembali dan memberitahu ayahmu untuk menjual perusahaan dan menjual properti sebelum Anda kehilangan segalanya, dan pergi ke kota tingkat ketiga dan keempat untuk membuka restoran dan main-main. Hahaha. Mendengar kata-kata Liu Yuanhang, semua orang di keluarga Liu tertawa terbahak-bahak. Liu Feng tersenyum dan berkata, Fang Chao, miliaran sebenarnya bukan uang yang banyak untuk keluarga Liu kami, tetapi mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Fang Chao sangat marah. Selama 20 tahun terakhir, dia juga seorang putra yang dimanjakan, tetapi dia tidak berharap datang ke Tianhai untuk dipermalukan. Fang Chao memarahi, ibuku berasal dari keluarga Liu. Aku putra ibuku. Kamu bahkan tidak peduli dengan keluargamu, kamu bukan manusia. Terkunci. Liu Jie bangkit, menamparkan wajah Fang Chao dengan tamparan, dan berkata dengan marah, kamu bajingan, tahukah kamu bahwa ketika saudara perempuanku bernyanyi di bar, ayahmulah yang memperkosa saudara perempuanku dan melahirkanmu. Jiang Xuan, yang mengenakan pakaian mahal, juga berkata dengan dingin, saya tidak tahu kebingungan seperti apa yang dibuat Sisi saat itu. Liu Jie ingin membunuh ayahmu, tetapi ibumu bersikeras melindunginya, dan akhirnya menikahinya. Hehe, maka tidak heran keluarga Liu kami tidak menginginkannya. Liu Yuanhang mengingat kejadian itu bertahun-tahun yang lalu, dan dia masih sangat marah. Liu Yuanhang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Fang Chao, jangan katakan bahwa kamu datang untuk memohon padaku hari ini, bahkan jika ibumu datang untuk memohon kepadaku secara langsung, aku tidak akan menyelamatkan Fang Xianzu. Sudah mengatur pernikahan seperti sutra. Jika dia setuju, maka saya saat ini, karir akan melangkah lebih jauh. Apakah kamu tahu posisi apa yang aku atur untuk Rusi saat itu, ke posisi apa mereka dipromosikan sekarang? Berbicara tentang ini, Liu Yuanhang juga marah dan menendang wajah Fang Chao. Berteriak kesakitan. Episode 97. Apa? Fang Chao berteriak kesakitan dan meludahkan seteguk darah. Suasana hati Fang Chao saat ini juga sangat sedih. Kamu lumpuh, semua pukul aku. Liu Feng dan Liu Yuze memukuli saya, Liu Jie memukuli saya, dan bahkan seorang lelaki tua bernilai ratusan miliar memukuli saya. Billy diprovokasi di Yunzu, tetapi dia tidak mendapatkan pemukulan yang begitu brutal. Dia datang ke Tianhai untuk mencari kerabat, tetapi dipukuli. Dalam beberapa tahun terakhir, Fang Chao juga telah menjadi anak kaya yang dihormati. Tetapi ketika dia datang ke sini, keluarga Liu memperlakukannya seperti dia dari pedesaan. Apakah ibu kota ajaib itu seperti sapi? Untuk pamanmu, rumah dengan luas lebih dari 200.000 meter persegi terjangkau bagiku sebelumnya. Fang Chao menyeka darah dengan tangannya dan bangkit dari tanah. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi keluarga Liu untuk membantu keluarga Fang. Fang Chao berkata, oke, aku tahu kamu membenci ayahku dan menolak untuk membantunya, aku mengakuinya. Tapi ibuku, itu selalu keluarga Liumu, kan? Setelah mengatakan itu, Jiang Xuan menyela, sejak Liu Rusi menikahi ayahmu, dia bukan keluarga Liu. Jiang Xuan, saudara iparnya, mengadakan festival dengan Liu Rusi ketika dia masih muda. Omong-omong, Liu Rusi sombong dan sombong ketika dia masih muda, dan dia berbicara terlalu lurus, mengatakan bahwa Jiang Xuan tidak layak menjadi menantu dari keluarga Liu. Karena itu, Jiang Xuan selalu menyimpan dendam. Fang Chaoqiang menahan amarahnya, oke, bahkan jika dia bukan dari keluarga Liu, setidaknya nama keluarganya adalah Liu. Apakah kamu tidak peduli dengan wajah keluarga Liu? Bagaimana apanya? Liu Yuanhang bertanya dengan tangan di belakang punggungnya. Jiang Xuan juga penasaran, menatap Fang Chao sambil minum dari cangkir teh. Wajah Fang Chao tiba-tiba memerah. Tubuhnya merasa dipermalukan dari atas ke bawah, dan bertanya, apakah kamu kenal Billy? Liu Yuze tertawa, haha, saya tahu bahwa Presiden Muda Grup Huaseng hanya memiliki beberapa lusin hingga 100 aset. Saya mendengar bahwa Anda merampok istri seseorang dan dibunuh oleh mereka. Sungguh sia-sia,
jadi saya tidak bisa menanganinya. Karakter kecil. Liu Yuze benar-benar mengabaikan Billy dalam kata-katanya, yang diharapkan Fang Chao lihat. Jika bahkan keluarga Liu takut pada Billy, maka seluruh balas dendamnya tidak akan terbayar. Liu Feng bertanya, apa hubungan Billy dengan wajah keluarga Liu kita? Fang Chao menahan napas dan berkata dengan kejam, Billy, binatang buas ini, menidurkan ibuku. Engah. Jiang Xuan baru saja minum seteguk teh di mulutnya, dan ketika dia mendengar ini, dia langsung memuntahkannya. Semua orang di keluarga besar memperhatikan sopan santun, dia dengan cepat menyeka sudut mulutnya dengan tisu, dan kemudian membungkuk untuk membersihkan teh di tanah sendiri. Sambil menggosok, dia bertanya, keponakan desa, bukankah Billy sainganmu dalam cinta? Dia seharusnya seumuran denganmu, kan? Bagaimana kamu bisa terlibat dengan ibumu? Wajah keluarga Liu jelek. Tidak peduli bagaimana Liu Rusi berasal dari keluarga Liu mereka, dan dia bermartabat dan sopan, kemanapun dia pergi, dia tidak pernah kehilangan siapapun dari keluarga Liu. Tapi hari ini, sesuatu terjadi. Pada saat ini, Liu Jie tiba-tiba marah, mengambil cangkir teh dan membantingnya ke tanah. Mata Liu Jie hampir membunuh, dan dia dengan marah menegur Fang Chao, Rusi pasti melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa anjingmu. Kamu merampok wanita Billy, Billy ingin berurusan denganmu, itu sebabnya Rusi melakukan ini. Dapat dilihat bahwa Liu Jie masih sangat mencintai saudara perempuannya, jika tidak, dia tidak akan begitu marah. Fang Chao juga ketakutan, dan menjelaskan, tidak. Billy melakukan ini dengan sengaja. Dia berkata bahwa dia suka bermain dengan wanita dari keluarga Tianhai Liu. Apa katamu? Kamu kentut. Liu Feng dan Liu Yuze sangat marah, dan mereka berjalan menuju Fang Chao, berharap mereka ingin membunuhnya. Kalimat ini benar-benar membuat marah semua orang di keluarga Liu. Ini adalah provokasi. Tantangan pamungkas. Fang Chao mengangkat tangan kanannya, aku bersumpah, Billy mengatakan itu kepadaku secara pribadi. Liu Feng sedang terburu-buru, kakek, ayah, Billy, penduduk asli Yunzu, berpikir bahwa segala sesuatunya berjalan baik di Yunzu, jadi dia menantang. Kita harus memberinya pelajaran. Liu Yuze juga berkata, bunuh cucu ini sampai mati. Liu Yuanhang melirik semua orang dan berkata, kalian semua tenang untukku. Saya telah mendengar tentang Billy, dan saya mendengar bahwa dia juga memiliki persahabatan dengan Presiden Ma. Liu Yuze mendengus dingin, bagaimana dengan Presiden Ma? Dia hanya seorang pensiunan tua sekarang. Melihat bahwa Liu Yuanhang tidak bermaksud untuk membalas dendam, Fang Chao terus merangsang, haha, kakek, saya pikir keluarga Liu Anda lebih berbakat, jadi ternyata Billy sedikit pun tidak berani menghadapinya. Kurasa, kakek, kamu bahkan tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Ye, kan? Liu Jie memelototi Fang Chao, tetapi juga bertanya, keluarga Ye yang mana keluarga Ye ini? Mengapa Billy berani menjadi begitu gila di Yunzu? Liu Yuanhang memutar matanya ke arah Fang Chao dan berkata, apakah kamu masih ingat bank komunikasi yang kita kunjungi kemarin? 13 tahun yang lalu, tanah itu milik keluarga Ye. Masih ada banyak proyek di pusat Tianhai, dan keluarga Ye telah berinvestasi di dalamnya. Aku belum pernah melihat lelaki tua dari keluarga Ye itu, tapi aku pernah mendengarnya. Ini sangat misterius. Dia tidak pernah muncul, seperti hantu. Liu Yuze sedikit terkejut dan bertanya, tidak bisakah keluarga Liu kita sebaik mereka? Liu Yuanhang berkata dengan arogan, lelaki tua dari keluarga Ye itu sekarang bersembunyi di luar negeri, dan dia tidak berani kembali ke negara sama sekali. Apa yang dia bandingkan dengan keluarga Liu kita? Sekarang Billy adalah generasi ketiga, aku akan membunuhnya dan memeras seekor semut sampai mati. Apa bedanya? Haha. Liu Yuze tertawa, dan seperti yang diharapkan, itu adalah perbandingan sapi keluarga Liu. Fang Chao juga terkejut dan terus memohon, kakek, bunuh Billy. Dia menghina putrimu, balas dendam ini harus dibalaskan. Liu Feng dan Liu Yuze juga jarang berdiri di depan yang sama dengan Fang Chao. Ya, kakek, biarkan dia dihapuskan. Keluarga Liu kami berani menggertak mereka, mereka terlalu bodoh. Namun, Liu Yuanhang melambaikan tangannya, masalah ini masih jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Ye telah mentransfer aset mereka ke luar negeri. Meskipun kekuatan domestik tidak sebagus keluarga Liu kami, pengaruh kami di luar negeri tidak sebanding dengan kami.
Xiao Feng dan Yuze sering pergi ke luar negeri untuk bermain. Jika aku menyentuh cucunya, aku tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan melakukan apapun padamu di luar negeri. Liu Feng dan Liu Yuze juga sama-sama pria. Liu Feng berkata, saya tidak takut. Masalah besarnya adalah pergi keluar dengan pengawal. Liu Yuze berkata, masalahnya adalah tidak pergi ke luar negeri, saya tidak punya apa-apa di Dahua Guo. Pada saat ini, ibu dari keduanya, Jiang Xuan, juga datang, menghentikan keduanya, dan berkata, ayah benar, kita tidak bisa melakukannya atau tidak, lagi pula, kita adalah keluarga besar, dan tidak baik bagi siapapun untuk terluka. Liu Yuanhang berkata, bawa Fang Chao keluar, jangan biarkan dia masuk lagi. Ya. Liu Feng dan Liu Yuze membawa Fang Chao keluar. Membawanya ke bawah dan melemparkannya ke tanah, Liu Feng berkata, keluar sendiri. Jika kamu laki-laki, kamu bisa menyelesaikannya sendiri, jangan tanya kami. Setelah berbicara, Liu Feng naik ke atas sendirian. Yuze, tidakkah kamu akan kembali? Liu Feng menemukan bahwa Liu Yuze tidak mengikuti. Liu Yuze berkata, saya melihat bajingan kecil ini meninggalkan komunitas dan kembali. Liu Feng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Fang Chao dipukuli dengan luka di sekujur tubuhnya, dan dia tidak memiliki temperamen yang baik dengan Liu Yuze. Kamu tidak harus menonton, aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan memohon lagi. Kamu bajingan. Liu Yuze tiba-tiba menyerahkan sebatang rokok kepada Fang Chao, tersenyum main-main, saya mendengar bahwa Jiani adalah kecantikan nomor 1 di Yunzhou.